tujuannya emang bisa dibilang pertama kali gue nyalek gue nggak niat untuk menang, bukan nggak niat untuk menang, nggak ada ekspektasi untuk menang. Dan mungkin lu udah tahu bakal kalah kali. Bisa iya. Lu sadar bahwa iya. kecil sekali kemungkinan. Sangat kecil sekali ya. Anak ekonomi nyalek gagal, sekarang fokus ke disabilitas. Campur sari ya. Lu nggak pusing itu? Karena gue adalah mahasiswa dulu mahasiswa lulusan ilmu politik dan sempat sempat bermain-main di ranah politik praktis. Jadi akhirnya kenal sama beberapa teman-teman praktisi di bidang politik gitu. Termasuk temen gue Cakra. Dulu caleg di mana, Cak? Partai mana? Dulu di PKPI. PKPI. Pasti dari banyak yang nonton, pasti ada juga yang nggak tahu tuh PKPI apa. Ya, makanya kita kasih tahu sekarang. I-nya hilang sekarang ya? I-nya hilang gitu. Caleg muda, waktu itu lu umur berapa sih nyalek, Cak? Gue 2019, waktu itu 24 tahun udah nyalek lu. Lu 24 tahun udah ngapain? 24 tahun biasanya kita cari kerja gitu, atau mungkin ada yang masih. Kalau dulu Mas Alfian lebih ini ya, 24 tahun lagi bingung skripsi ya. Jadi 24 tahun udah nyalek. Lu dulu kuliah di mana? Gue dulu di UIN Ciputat, Jakarta. Lulusan jurusan ekonomi ya, Mas? Ekonomi akuntansi jadi caleg. Kita di podcast di balik nama tuh biasanya ini minum jus pertama. Jadi jus apa nih? Nah, jus apa ini gue juga nggak tahu karena jus keren bukan? Agak bapak-bapak ya seleranya. Ini faktor teman saya sudah bekerja di pemerintahan begini kan. Banyak bergaulnya sama bapak-bapak berbuncit gitu kan. Just of friend. Jadi ini jus ini nggak tahu nih. Pokoknya ini ada berapa komponen nih? 4 ya? 4 komponen, gue pun juga nggak tahu. Jadi silakan diminum dan coba ditebak komponennya apa aja gitu. Okay. Ini kuning karena pita kuning makanya jusnya juga kuning apa gimana? Sulit. Apa? 4 komponen. Biasanya 3. Di podcast sebelumnya 3 komponen doang. Kayaknya haus nih. Mangga. Nanas. Haus. Seledri enggak ya? Seledri gokil, saya nggak apa, bisa jadi. Jeruk. Mangga, nanas, seledri, jeruk. Apanya, Mas? Mangga betul. Terus ada apel. Ada apel. Semangka kuning. Terakhir itu susu fermentasi. Susu fermentasi alias susu basi ya. Ya, begitulah karena di Pita Kuning kamu membiasakan hidup sehat. Mantap. Gitu. Jadi masa mau dampingin anak-anak dengan kanker kita nggak sehat. Betul. Kan? Apa kabar, Cak? Baik. Udah lama kita nggak ketemu ya. Terakhir waktu itu apa? Terakhir ya kita lagi di apa? Gue lupa ya. Terakhir ketemu apa? Tadi baru kita ngobrol. Ya acara ngobrol-ngobrol ya. Oh iya. Update aja. Sebuah perkumpulan ya. Dalam mau berguru dari ahli organisasi kan. Ya 2019 akhir 2020 ya? 2020 ya, tahun kemarin. Jadi memang beliau ini aktif di dunia politik. Jadi lu nyalek 2018 ke 2019 nyalek. 18 ke 19 ya. Terus gagal ya. Terus abis itu kemana, Cak? Lu waktu itu udah lulus belum sih? Udah lulus. Gua tuh lulus 2017. Berarti setelah nyalek terus belum berhasil, abis itu kemana? Sekarang di tim staf khusus presiden. Oh, berarti lu langsung ke staf khusus ini? Enggak. Ada lobby-lobby politiknya dulu? Apa? Ada lobby-lobby politiknya dulu? Gua 2000 baru gabung 2021 awal. 2021 awal. Jadi totalnya apa?
tim staf khusus presiden. Tim staf khusus presiden bidang Sebenarnya kita nggak ada bidangnya, Nggak ada tapi bidang. ya kita aktif di bidang sosial, khususnya disabilitas. sama Mbak Mbak Angki Yudhistira. sama Mbak Angki berarti. Gokil. Jadi anak ekonomi nyalek gagal, sekarang fokus ke disabilitas. Campur sari ya. Lu nggak pusing gitu? Lu kan belajar berarti kuliah berapa tahun? 3,5? 4 tahun? Kuliah 3,5. 3,5 ngurusin angka tuh gitu kan? Ya tapi emang sebenarnya basically gue senang berorganisasi, gue senang ketemu orang, gue senang ya ngobrol-ngobrol aja untuk nambah-nambah pengetahuan gitu ya. Mungkin dari sifat-sifat gue yang haus akan ilmu itu ya bisa dibilang mungkin mengantarkan gue sampai sekarang gitu. Karena dari guanya yang seneng gitu ya, berkecimpung di bidang sosial, melakukan aktivitas-aktivitas sosial, itu kayak memunculkan kesenangan tersendiri buat gue. Jadi ya sebenarnya nggak terlalu melenceng-melenceng banget lah kalau secara guenya as person, as cakra gitu. Ya. Jadi apa secara khusus yang dikerjakan sama teman-teman di bidang lo sekarang? Ya kalau sekarang sih memang dari semenjak awal amanat Pak Presiden ya kepada Mbak Angki khususnya adalah untuk bagaimana agar isu penyandang disabilitas ini dapat menjadi isu yang common atau isu yang bisa semua stakeholders, semua pihak yang berkepentingan di Indonesia ini aware gitu. Jadi goal saya sih sebenarnya adalah bagaimana agar implementasi undang-undang penyandang disabilitas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini bisa betul-betul dirasakan oleh masyarakat, utamanya penyandang disabilitas itu sendiri gitu. Jadi yang kita lakukan adalah sifatnya sinergi, koordinasi, kemudian menjadi jembatan, konektor gitu ya. Kita ya mengawin-awinkan berbagai pihak untuk gimana caranya agar bisa mengimplementasikan apa yang sudah diamanatkan, diatur dalam undang-undang ke dalam program-program yang dapat dirasakan oleh masyarakat gitu. Tapi kita sifatnya memang nggak eksekusi. Berdasarkan peraturan pun juga kita bukan sifat eksekusi gitu. Jadi ya di balik layar lah. Di balik layar. Balik layar. Tapi emang ini gue dengar dari teman-teman yang memang fokus sama teman-teman disabilitas, sesulit itu ya jadi disabilitas di Indonesia. Kita saat ini sih gue rasa on the right track ya, on the right track karena sebelumnya kita udah pernah punya undang-undang tentang disabilitas nomor 4 tahun 97 itu, tapi namanya masih penyandang cacat, masih penyandang cacat, which is sebenarnya kalau kita secara bahasa itu jelek banget, gitu. Tapi ya bersyukur sejalan dengan perkembangan zaman, paradigma akan kita memandang manusia itu juga menjadi maju. Kita punya revisi undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nah sebenarnya di sini secara spirit itu juga udah sangat berbeda dan sangat udah memanusiakan, sangat sudah memandang teman-teman disabilitas ini secara human rights based. Karena kalau sebelumnya kita tahu bahwa secara pemahaman awam juga bahwa ya teman-teman disabilitas ini hanya untuk belas kasihan, kasihani, masih charity base ya sifatnya ya. Masih cuma dalam sebatas ya rehabilitasi sosial dan segala macam gitu. Nah, tapi kalau di undang-undang yang baru ini sebenarnya turning point yang menurut gue sangat revolusioner untuk teman-teman disabilitas ini secara spiritnya itu sendiri. Karena perubahan paradigma yang luar biasa yang dimana ya kita atur semua di undang-undang yang baru ini. Nggak cuma dalam segi jaminan sosial atau rehabilitasi sosial itu, tapi semua aspek, just like us yang non disabilitas. Emang kalau dari selama ini gue berinteraksi yang baru 1,5 tahun ini, ya setidaknya kurang lebihnya dikit banyaknya gue bisa dapat gambaran lah bahwa ya sebenarnya teman-teman disabilitas ini cuma butuh lingkungan, cuma butuh lingkungan dan kesempatan yang betul-betul bisa melihat mereka secara adil, yang betul-betul bisa melihat mereka bahwa mereka juga punya potensi yang sama. Kayak kemarin gue tuh baru ke Semarang kan, terus ada satu komunitas yang mereka juga aktif dalam pemberdayaan teman-teman disabilitas.
ada namanya Rumah Difabel Semarang sama Komunitas Sahabat Difabel Semarang. Nah mereka tuh bagus gitu mengadakan kelas-kelas upskilling, kelas-kelas vokasional gitu ya, selayaknya kelas-kelas untuk teman non disabilitas gitu. Misalnya kayak public speaking, kelas menjahit, kelas produksi telur asin dan lain-lain. Dan terbukti memang produknya bagus-bagus. Mereka produksi telur asin, mereka produksi tas rajut, mereka bahkan berinovasi dengan sabun hasil fermentasi kulit buah-buahan. Yang itu kan wah luar biasa berarti idenya kan, selain memecahkan masalah sosial itu juga bisa jadi meningkatkan taraf ekonomi mereka juga gitu. Dan setelah setelah gue interaksi sama teman-teman ini, ya mereka bagus gitu. Ada yang bisa jadi MC, anak Down syndrome jadi MC, itu somehow jadi pembelajaran lagi buat gua, buat kita semua, bahwa ini tinggal gimana kitanya aja bisa memformulasikan, membuat sesuatu kurikulum, SOP, standar apapun itu yang lebih bisa specified kepada masing-masing orang. Lu ketika lu nyalek 2019, apa yang ada di otak lu, apa yang ada di otak Cakra sehingga pada akhirnya lu berani untuk mengambil sebuah keputusan yang gua yakin nggak banyak orang di sumuran lu itu mengambil keputusan tersebut? Ya jujur aja ya, gue dijeblosin juga. Karena kayak keluarga lu politisi juga ya? Wah, keluarga gue tuh sama sekali nggak ada yang tertarik politik. Oh iya? Iya. Gue aja pas nanya, mah Pak, gimana kalau aku masuk politik? Menarik nih responnya nih. Hah, apaan lo ngapain? Kerja aja udah yang bener gitu. Daripada kamu nipu-nipu orang gitu. Gue dibujurin sendiri sama bapak gue gitu kan. Gitu ya, tapi itu sih gue emang ini ya terserah orang nilai gimana ya. Tapi menurut gue punya cara berpolitik sendiri yang mana ya tadi gue nggak menjadikan kekuasaan itu sebagai tujuan akhir, nggak berambisi untuk hanya kekuasaan itu semata ya, hanya untuk mengejar kedudukan atau kursi gitu. Tapi apa yang gue bisa lakukan nanti setelah misal gue diberikan amanah gitu. Jadi emang gue menikmati proses-prosesnya itu selama gue menyerap aspirasi dari masyarakat. Gue diundang lu. Ini dapilnya tuh dapil neraka masalahnya. Neraka banget coy. Lu dapil Jakarta 2. Jakarta 2. Itu iya, jadi gue ngerasanya justru ya di partai politik ini sebagaimana kita berorganisasi pada umumnya aja. betul. Gitu ya. Lu berada di sebuah organisasi yang punya visi misi yang sama kayak lu, yang cocok, jadi lu ingin bergerak bersama untuk mencapai sebuah tujuan. Selama nyalek, pengalaman paling buruk apa, Cak? Pengalaman paling buruk ya diremehin biasa. Remehin sama lawan politik. Sama lawan politik, sama masyarakat di lapangan biasa. Itu tapi satu yang buat gue bukan puas juga sih ya bisa menangkap keresahan masyarakat selama ini adalah nggak sedikit dari mereka yang bilang, oh baru pertama kalinya nih kita dikunjungin gitu. Berarti ada sebuah kebanggaan tersendiri lah ya. Kebanggaan, dan yang lebih mirisnya sebetulnya ya apakah yang sudah terpilih sama ini mereka betul-betul turun gitu. Misalnya ya mungkin turun tapi ya kita nggak tahu ya gitu. It's another story and a big line lah, garis yang besar gitu. Jadi ya intinya itulah proses-proses itu yang gue nikmati. Gue nggak bisa membayangkan ketika lu berapa umur 24 ya, maksud 24 23 waktu 23 24 ya. Sebuah keputusan untuk mengambil sebuah satu dapilnya cukup neraka, ya kan, dapil neraka tuh kan. Yang kedua legislatifnya nasional kan, DPR kan, DPR RI kan. Dari partai yang kok bisa dibilang kecil. Partai yang kecil. Itu kan sebuah keputusan yang besar ya. Dan gue yakin konsekuensinya pun juga mengikuti, baik buruk dan baik buruk ataupun positifnya itu mengikuti lo kan. Gue aja yang skala kecil memimpin sebuah yayasan yang kok bisa bilang ya masih kecil ini juga
konsekuensi buruknya ya siapa sih orang yang nggak pernah diremehkan, terus ya mungkin yang yang kalimat-kalimat yang terkadang menyakiti gitu. Gue pun juga masih grundel bahasa Indonesianya tuh apa Mas? Coba bantu. Bukan gundah apa? Grundel tuh mengganjal gitu, mengganjal kan akhirnya jadi pikiran gitu kan. Nah, lu dengan posisi yang pada saat itu masih sangat muda, gimana cara lu bangun terus oke, ini bukan akhir dari segala perjalanan dunia gue gitu kan. Lu bisa melihat bahwa besok masih ada hari esok yang gue nggak tahu nih besok ada surprise apa lagi gitu. Sadar diri sih. Sadar diri. Bener, asli, sadar diri. Sadar diri gimana tuh? Sadar diri ya bahwa pertama niat dan kedua sadar diri. Niatnya itu ya balikin lagi ke niatnya mau kemana sih gitu. Tujuannya emang bisa dibilang pertama kali gue nyalek gue nggak niat untuk menang, bukan niat untuk menang, nggak ada ekspektasi untuk menang. Dan mungkin lu udah tahu bakal kalah kali. Bisa iya. Lu sadar bahwa kecil sekali kemungkinan. Sangat kecil sekali ya. Tapi ya satu hal yang tadi yang gue bilang bahwa gue menikmati prosesnya. Oke. Itu karena niat gue adalah untuk bagaimana bisa menangkap masalah yang ada di lapangan, dan setelah kita tangkap itu ya mungkin kita bisa orkestrasikan dengan teman-teman, dengan organisasi-organisasi lain di mana untuk sama-sama do for goods, gimana sama untuk berbuat baik untuk memecahkan masalah ini.